Komunikasi asertif itu sendiri terdiri dari penggabungan dua kata. Nah, apa aja tuh komunikasi dan asertif? Nah, komunikasi itu sendiri adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Terus, asertif itu apa? Nah, asertif itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya, dan mengungkapkan perasaannya tanpa harus merusak relasi atau hubungan dengan orang lain. Setelah mendengar penjabaran dari dua penggabungan kata komunikasi dan asertif, nah, komunikasi asertif ini dapat disimpulkan bahwa suatu kemampuan mengkomunikasikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menghargai hak-hak serta perasaan orang lain tersebut. Aspek-aspek asertif adalah, pada prinsipnya asertif merupakan bentuk kecakapan seseorang untuk berkata iya atau tidak, untuk mengekspresikan perasaan positif atau negatif, untuk melakukan inisiatif, memulai pembicaraan, dan lain-lain, tetap menjaga nama baiknya dengan orang lain. Sehingga perilaku asertif dimaksud dapat dikategorikan menjadi asertif penolakan, yaitu berupa ucapan meminta maaf. Yang kedua, asertif pujian, berupa ekspresi perasaan positif, misalnya memuji, mencintai, bersyukur, dan lain-lain. Asertif permintaan yang berupa permintaan kepada orang lain melakukan sesuatu tanpa adanya tekanan atau suatu paksaan. Sedangkan menurut Kelly, perilaku asertif memiliki beberapa aspek, yaitu aspek permintaan, kemampuan individu untuk mengemukakan haknya, meminta pertolongan, dan meminta tanggung jawab orang lain tentang suatu hal. Yang kedua, penolakan, yaitu kemampuan individu untuk menolak keinginan, ajakan, dan saran yang tidak sesuai dengan dirinya. Pengekspresian, yaitu kemampuan individu untuk berani mengekspresikan perasaan, pikiran secara tepat. Pujian, yaitu kemampuan individu dalam memberikan pujian atau penghargaan secara tulus pada orang lain, serta sikap individu yang sewajarnya dalam menerima pujian dari orang lain. Berperan dalam berbicaraan, yaitu kemampuan individu untuk memulai atau berinisiatif dalam pembicaraan. Ikut serta atau terlibat sekaligus dapat mempertahankan pembicaraan. Ciri-ciri komunikasi asertif itu ada 3. Yang pertama, mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan semua orang. Yang ketiga, mempunyai pandangan aktif tentang hidupnya. Dengan nada yang cepat. Yang ketiga, bersikap so tahu, mencoba memberikan opini tentang segala hal. Yang keempat, mata tidak ekspresif, seakan-akan merendahkan orang lain. Nah, manfaat dari komunikasi asertif itu yang pertama, bebas dari konflik internal. Sikap asertif membuat seseorang terhindar dari tekanan yang ada pada dalam dirinya, sehingga dia juga terhindar dari tekanan yang tidak perlu dalam lingkungannya. Nah, yang kedua itu meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa sikap asertif bisa meningkatkan rasa percaya diri? Karena orang yang asertif itu cenderung berani dan tidak ragu dalam mengutarakan dan menyuarakan pendapatnya. Nah, yang ketiga, sehingga orang-orang di sekitar kita tuh mengapresiasi dan menghargai keberanian kita karena kita sudah berani mengeluarkan pendapat kita secara jujur. Nah, yang ketiga itu membantu mengelola stres. Nah, maksudnya di sini itu orang yang bersikap asertif itu dia tidak akan menyesali apapun yang telah dia lakukan, karena dia telah menyuarakan apa yang menjadi pendapatnya dan apa yang menjadi keyakinannya. Nah, terus yang terakhir itu hidup tidak terikat. Nah, orang yang asertif itu dia selalu percaya dan dia selalu percaya akan prinsipnya dia, dan rata-rata orang yang bersikap asertif itu dia memiliki tujuan hidupnya yang jelas.
Komunikasi asertif. Terdapat beberapa teknik dalam komunikasi asertif, yaitu empati atau validasi. Mencoba untuk mengatakan sesuatu yang memperlihatkan pemahaman atau pengertian terhadap permasalahan orang lain. Lalu yang kedua, pernyataan masalah, yaitu suatu hal yang menggambarkan kesulitan yang dirasakan. Yang ketiga, menyatakan apa yang dirasakan, yaitu suatu permintaan khusus untuk perubahan yang khusus dalam perilaku orang lain. Komunikasi asertif adalah kemampuan kita untuk dapat berkomunikasi dengan jelas dan juga tegas, tetapi tetap memikirkan atau memperdulikan pendapat dan perasaan dari orang lain atau lawan bicara kita. Nah, bedanya dengan komunikasi agresif adalah komunikasi agresif itu menyampaikan pesan atau pendapatnya itu dengan cara memaksa atau tidak memperdulikan pendapat dari orang lain atau lawan bicaranya. Nah, biasanya komunikasi ini berujung dengan menyakiti lawan bicaranya dan juga melanggar hak-hak dari orang lain itu sendiri.